Pemirsa, di tengah masa pandemi COVID-19 selama tahun 2020, Polda Jatim sukses menjaga keamanan dan ketertiban Jawa Timur. Berbagai gebrakan dilakukan Polda Jatim untuk menekan angka kejahatan dan mengendalikan laju penyebaran COVID-19. Gelaran pilkada serentak pun yang berlangsung di 19 kabupaten kota berjalan aman dan lancar. Seperti apa kinerja Polda Jatim selama tahun 2020? Kita simak Kaleidoskop berikut ini. Pemirsa, tahun 2020 menjadi tahun terberat bagi seluruh instansi pemerintahan, tak terkecuali Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Polda Jatim. Pasalnya, di tahun ini pula, wabah virus corona atau COVID-19 menyebar di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Jawa Timur. Sebagai Polda dengan klasifikasi tingkat A, Polda Jatim tetap berusaha menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah hukumnya yang membawahi 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Secara umum, keamanan dan ketertiban di Jawa Timur selama tahun 2020 cenderung kondusif. Bahkan dari total jumlah laporan kejahatan yang masuk di Polda Jatim dan jajarannya, hampir 50% diantaranya berhasil diselesaikan. Dari data Polda Jatim, crime total atau total kejahatan yang masuk selama tahun 2020 mencapai 23.052 laporan dengan 11.702 laporan diantaranya berhasil diselesaikan. Laporan ini terdiri dari berbagai jenis kejahatan, seperti kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan kekayaan negara, hingga kejahatan kontingensi. Untuk kejahatan konvensional, ada 20.665 laporan yang masuk, di mana 48% atau 10.020 laporan diantaranya berhasil diselesaikan. Sedangkan kejahatan transnasional 2.109 laporan, kejahatan kekayaan negara 275 laporan, serta kejahatan kontingensi 3 laporan. Salah satu kejahatan menonjol di Jawa Timur yang berhasil dibongkar Polda Jatim di tahun 2020 diantaranya kasus investasi ilegal PT Kam Nkam Mimiles. Dalam kasus ini, PT Kam Nkam berhasil merekrut 264.000 member dengan omset hingga 750 miliar rupiah. Penurunan kejahatan juga terlihat dalam kasus ungkap narkoba di Jawa Timur. Data Ditres Narkoba Polda Jatim menyebut, total ungkap kasus narkoba di Jawa Timur tahun 2020 menurun jika dibandingkan tahun 2019. Tahun 2020, kasus narkoba yang berhasil diungkap 5.484 kasus dengan jumlah tersangka 6.782 orang. Sementara tahun 2019, kasus narkoba yang diungkap 5.596 kasus dengan jumlah tersangka 6.950 orang. Kasus narkoba yang masuk di Polda Jatim tahun 2020 ini juga berhasil diselesaikan hampir 50%. Dari 4.101 laporan, 2.392 diantaranya berhasil diselesaikan. Kasus narkoba ini menjerat berbagai kalangan. Berdasarkan data Ditres Narkoba Polda Jatim, kalangan paling banyak terjerat narkoba di tahun 2020 berasal dari pihak swasta hingga 3.938 orang. Diikuti pengusaha atau wira swasta 830 orang, buruh dan karyawan 592 orang, pengangguran 555 orang, petani atau nelayan 246 orang, pedagang 142 orang, pelajar 99 orang, mahasiswa 95 orang, ibu rumah tangga 38 orang, TNI 1 orang, Polri 13 orang, dan PNS 17 orang. Meski ungkap kasus narkoba di Jawa Timur sedikit menurun, namun barang bukti yang berhasil diamankan di Ditres Narkoba Polda Jatim meningkat. Untuk barang bukti narkoba jenis sabu, Polda Jatim berhasil mengamankan 323.059,34 gram sabu. Jumlah ini lebih besar dibanding tahun 2019 lalu, yang hanya mengamankan 103.798 gram sabu.
Sementara ekstasi yang berhasil diamankan 49.026 butir, psikotropika 6.532 butir, daftar G 14.903.269 butir, dan tembakau gorila 39.903,33 gram. Hanya barang bukti ganja dan miras yang turun. Tahun 2020, jumlah miras yang diamankan 8.714 botol dan ganja 42.583,37 gram. Lebih kecil dibanding tahun 2019, di mana miras 70.155 botol dan ganja mencapai 72.360 gram. Pandemi COVID-19 selama tahun 2020 juga berpengaruh pada penurunan angka kecelakaan di Jawa Timur. Dari data di Telantas Polda Jatim, jumlah angka kecelakaan di Jawa Timur tahun 2020 menurun hingga 25,26% jika dibandingkan tahun 2019. Tahun 2020, jumlah angka kecelakaan yang tercatat 19.676, jauh lebih sedikit dibanding tahun 2019 yang mencapai 26.454. Penurunan kasus kecelakaan ini akibat adanya pembatasan aktivitas dan himbauan tetap berada di dalam rumah karena wabah virus COVID-19. Penurunan angka kecelakaan ini praktis diikuti dengan penurunan jumlah korban kecelakaan, baik korban meninggal dunia hingga korban luka berat dan luka ringan. Akibatnya, kerugian material yang ditimbulkan pun ikut turun. Dari 34,1 miliar rupiah di tahun 2019, turun 31,20% menjadi 23,5 miliar rupiah di tahun 2020. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di berbagai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan tol. Salah satu di antaranya kecelakaan maut di Tol Madiun Nganjuk kilometer 631A yang terjadi tanggal 3 Desember 2020. Kecelakaan antara elf dan truk ini menyebabkan 3 orang penumpang elf meninggal dunia di lokasi kejadian. Bukan hanya angka kecelakaan yang turun, jumlah pelanggaran lalu lintas di Jawa Timur juga menurun. Berdasarkan data di Telantas Polda Jatim, jumlah pelanggaran lalu lintas turun hingga 36,77%. Tahun 2019, jumlah pelanggaran lalu lintas mencapai 1.424.914 pelanggar. Namun tahun 2020, jumlah pelanggaran lalu lintas turun menjadi 900.019 pelanggar. Dari ribuan pelanggaran lalu lintas itu, jumlah pelanggar yang ditilang juga turun 40,38%. Tahun 2020, jumlah pelanggar yang ditilang sekitar 794.960 pelanggar. Jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 1.333.312 pelanggar. Selama tahun 2020, di Telantas Polda Jatim juga mempunyai program strategi dan terobosan kreatif. Di antaranya pelayanan pengesahan STNK tahunan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta SWD KLLJ melalui Indomaret. Kemudian ada eSmart Samsat yang merupakan bentuk layanan pembayaran yang langsung terkoneksi dengan perbankan menggunakan sistem berbasis Android. Selain itu ada e-Resident, sebuah sistem pelayanan untuk memberikan informasi yang optimal kepada masyarakat tentang penyelesaian dokumen BPKB dan STNK yang bisa diakses secara online. Bahkan untuk penindakan tilang, di Telantas Polda Jatim juga telah menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, di mana sistem tilang berbasis teknologi ini menggunakan perangkat CCTV. Terobosan ini juga berguna untuk menghindari adanya kerumunan. Pembatasan aktivitas dan larangan berkerumun di masa pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada giat pengawalan pengamanan dan giat unjuk rasa.
Dari data Giat Ditsamapta Polda Jatim, pengawalan kereta api tahun 2020 bahkan turun hingga 100%. Sementara pengawalan barang atau orang turun 19,83%. Begitu juga pengamanan giat unjuk rasa. Tahun 2019, giat pengamanan unjuk rasa tercatat 1.188 kegiatan, turun 9,59% dibanding tahun 2020 yang mencapai 1.074 kegiatan. Bahkan penerbitan surat tanda terima pemberitahuan atau STTP giat unjuk rasa yang tercatat di Direktorat Intelijen Polda Jatim tahun 2020 hanya 34 kegiatan. Jumlah ini turun dibandingkan penerbitan STTP giat unjuk rasa tahun 2019 yang mencapai 133 kegiatan. Penurunan juga terlihat pada giat masyarakat lain yang tercatat 130 kegiatan di tahun 2020. Giat unjuk rasa yang terjadi di Jawa Timur selama tahun 2020 ini diikuti berbagai elemen masyarakat, diantaranya mahasiswa, buruh, hingga ormasi, dengan berbagai tuntutan mulai persoalan Omnibus Law hingga UMK. Karena di masa pandemi COVID-19, giat patroli pencegahan pelanggaran protokol kesehatan yang digelar Ditsamapta Polda Jatim meningkat 100% hingga 315.900 kegiatan, seperti razia masker hingga penyemprotan disinfektan. Selama tahun 2020, jajaran kepolisian Polda Jatim yang membawahi 1 kepolisian resort kota besar, 3 kepolisian resort kota, dan 35 kepolisian resort di Jawa Timur ikut berperan aktif mengawal kebijakan pemerintah dalam rangka menekan laju penyebaran virus COVID-19. Polda Jatim bahkan telah menyiapkan 85 titik checkpoint di wilayah Surabaya Raya sejak diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada tanggal 28 April 2020. Salah satu di antaranya di pintu masuk Surabaya Sidoarjo di Bundaran Waru, Mer Gunung Anyar, pintu tol Brebek Industri, hingga perbatasan Surabaya Gresik di Romo Kalisari. Checkpoint ini disiapkan untuk melakukan screening pengguna jalan, terutama pengendara dari luar kota, serta melakukan penyemprotan disinfektan untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Bukan hanya menyiapkan checkpoint, Polda Jawa Timur juga membentuk kampung tangguh dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Program ini merupakan pilot project kolaboratif antara pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Polda Jatim dan Kodam 5 Brawijaya. Kampung Tangguh Semeru juga merupakan program unggulan Polda Jatim sebagai upaya melawan penyebaran virus COVID-19 yang dilakukan mulai lingkup terkecil dari desa dan warga sekitar. Setidaknya ada sekitar 1.559 kampung tangguh Semeru di wilayah Polda Jatim. Upaya Polda Jatim untuk melawan COVID-19 juga dilakukan dengan membentuk tim COVID Hunter. Tim ini diisi aparat gabungan dari Ditreskrimum, Bidokes Polda Jatim, dan Dinas Kesehatan Jatim untuk memburu pasien COVID-19, baik yang PDP maupun ODP yang tetap berkeliaran. Polda Jatim membentuk tim COVID Hunter karena ada laporan dari rumah sakit terkait pasien COVID-19 yang tidak mau dilakukan karantina. Meski dibentuk tim COVID Hunter, Polda Jatim tetap gencar menggelar berbagai giat operasi. Salah satunya Operasi Keselamatan Semeru 2020 yang digelar untuk mengendalikan pergerakan masyarakat agar wabah virus COVID-19 tidak semakin meluas. Operasi Keselamatan Semeru 2020 digelar 14 hari, mulai tanggal 6 April hingga tanggal 19 April 2020. Dalam Operasi Keselamatan Semeru 2020, Polda Jawa Timur menggelar 1.05.380 kegiatan. Di antaranya 290.589 giat Satgas Preventif,
714.791 giat Satgas Preemptif, 27.495 giat patroli gabungan tentang pencegahan COVID-19, serta 25.403 giat turjaga lokasi physical distancing. Selain operasi keselamatan Semeru 2020, Polda Jatim juga menggelar operasi ketupat Semeru 2020 pada tanggal 24 April sampai 30 Mei 2020. Operasi ketupat Semeru 2020 ini digelar dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Hasilnya, kasus kecelakaan dan pelanggaran selama operasi ketupat Semeru 2020 mengalami penurunan. Kasus kecelakaan turun hingga 10,3%. Sementara jumlah pelanggaran lalu lintas juga turun 36,1%. Kasus tilang saat operasi ketupat Semeru 2020 juga turun drastis hingga 63,6%. Jika tahun 2019, kasus tilang operasi ketupat Semeru 33.371 kasus, namun di tahun 2020 turun menjadi 12.143 kasus. Selain operasi ketupat Semeru 2020, Polda Jawa Timur juga menggelar operasi Sikat Semeru 2020 yang dilakukan mulai tanggal 6 Juli sampai 17 Juli 2020. Operasi Sikat Semeru digelar untuk menanggulangi kejahatan yang meresahkan masyarakat agar tercipta suasana kondusif di masa pandemi COVID-19 dan menjelang pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Timur. Hasilnya, dalam operasi Sikat Semeru 2020, Polda Jawa Timur berhasil menyelesaikan 91% kasus. Dari 260 kasus target operasi yang disasar, ada 236 kasus yang berhasil diselesaikan dan 24 kasus belum selesai. Keberhasilan Polda Jatim dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur ini tidak lepas dari upaya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi para anggota dan pimpinan. Tugas pokok wewenang dan tanggung jawab atau TWT menjadi kunci utama Polda Jatim dalam membina anggotanya dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Tak heran, di tahun 2020, Polda Jatim juga berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Unit Satker yang mendapatkan apresiasi WBK diantaranya Ditlantas Polda Jatim, Polres Pacitan, Polres Pamekasan, dan Polres Bondowoso. Sementara untuk WBBM diantaranya Polres Malang Kota, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dan Polres Bojonegoro. Polda Jatim juga kerap memberikan penghargaan kepada anggotanya yang berprestasi. Dari catatan Biro SDM Polda Jatim, selama tahun 2020, ada 3.113 anggota yang mendapatkan tanda kehormatan dan 134 anggota yang mendapatkan promosi jabatan. Selain itu, ada 5.923 anggota polisi yang mengalami kenaikan pangkat dan 1.893 anggota mengalami kenaikan gaji berkala. Selain mendapatkan reward, Polda Jatim juga memberikan punishment kepada anggotanya yang nakal. Namun selama tahun 2020, jumlah pelanggaran yang dilakukan anggota Polri di jajaran Polda Jatim turun 5%. Dari data Bitpropam Polda Jatim, yang paling banyak adalah pelanggaran disiplin hingga 377 kasus. Disusul pelanggaran kode etik 196 kasus dan pidana 12 kasus. Namun jika dibandingkan tahun 2019, jumlah pelanggaran anggota Polri di jajaran Polda Jatim ini sebagian besar menurun.
Terlepas dari reward dan punishment ini, Polda Jatim juga tetap konsisten menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur secara kondusif, terutama saat pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Pemungutan suara atau pencoblosan yang dilakukan di 19 kabupaten kota di Jawa Timur relatif berjalan lancar dan aman, serta tidak ada gangguan. Untuk mengamankan pilkada serentak ini, Polda Jatim menerjunkan 15.539 personil, dibantu TNI 5.681 personil, dan Linmas 99.351 personil. Ribuan petugas ini disebar untuk menjaga 48.607 TPS di Jawa Timur. Polda Jatim juga menyiapkan 3 SSK di Samapta dan 12 SSK di Samapta Satbrimob Polda Jatim untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan saat pilkada. Bukan hanya mengamankan pelaksanaan pilkada serentak, di bulan Desember 2020, Polda Jatim juga fokus mengamankan pelaksanaan peringatan Natal dan Malam Tahun Baru 2021. Dalam Operasi Lilin Semeru 2020 yang digelar selama 12 hari, mulai 21 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021, Polda Jatim menyiagakan sebanyak 8.889 personil dari Polres jajaran. Dalam operasi lilin ini, Polda Jatim juga mengecek kelengkapan kendaraan Dinas Polrestabes Surabaya dan Polsek jajaran. Di antaranya 29 unit mobil roda 6, 205 unit roda 4, 669 unit sepeda motor, 2.345 unit senjata api laras pendek, dan 775 unit senjata api laras panjang. Nah, kinerja Polda Jatim selama tahun 2020 ini sudah sesuai dengan rencana kerja yang ditargetkan. Harapan ke depan di tahun 2021, Polda Jatim tetap bisa menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban di Jawa Timur. Ayo Joko Jatim agar Jawa Timur aman, tertib, dan kondusif. Pemirsa, kinerja Polda Jatim selama tahun 2020 yang berhasil menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur tidak lantas membuat Polda Jatim terlena. Ancaman virus COVID-19 ke depan masih menjadi tugas berat bagi pemerintah dan aparat kepolisian. Masyarakat pun harus benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan agar COVID-19 tidak semakin meluas. Saya Helmi Kahaf pamit undur diri. Sampai jumpa di event selanjutnya.